Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala inni ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi. Shadaqallahul azim. Jamaah TV One, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak ada ungkapan yang istimewa yang tentunya kita bisa ungkapkan pada hari ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kalimat yang paling afdal, yang paling berat timbangannya di sisi Allah adalah orang yang senantiasa bersyukur atas segala limpahan rahmat diberikan oleh Allah. Yang kedua adalah salawat kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, Rasulullah SAW kita pahami ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah di muka bumi ini dengan memberikan syariat untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Tanya bawa selenge. Bukan hanya untuk orang Islam saja. Bukan hanya untuk manusia saja. Tapi seluruh alam semesta rahmatan lil alamin. Ada 3 syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan ini harus kita miliki. Dan wajib kita miliki sifat ini. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua adalah syariat. Dan yang ketiga adalah akhlak. Yang pertama adalah akidah. Yang dibawa Rasulullah SAW ketika diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama-tama disampaikan oleh Rasulullah adalah tentang akidah. Selama kurang lebih 23 tahun Rasulullah SAW berdakwah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ketika berdakwah di Mekah, Rasulullah menghabiskan waktu 13 tahun hanya untuk berdakwah tentang akidah. Kenapa dengan akidah, jamaah? Magina yero akidah tauhid malade yero Nabi tak sampaikan. Dia sampaikan kepada umatnya dan sampaikan kepada sahabatnya. Karena akidah itu yang menentukan segala aktivitas kita. Kapan akidah kita rusak, maka segala amalan-amalan kita akan rusak. Oleh karena itu yang pertama-tama yang diperbaiki Rasulullah adalah akidah para sahabat, akidah kaum muslimin, supaya tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak diharapkan, yaitu menyembah berhala. Coba kita lihat bagaimana Ammar bersama keluarganya disiksa, Pak. Dia disiksa, bahkan dibunuh kedua orang tuanya. Diseret menggunakan kuda. Maka terpercalah, berserakanlah tubuh orang tuanya. Hanya untuk apa? Untuk mempertahankan keimanannya. Yekoi di mapakuro iman rasani pasti makanan dia taruh ayak mesu seleng.
Kenapa? Nah, sebab keimanan kita belum terpatri dalam hati kita. Ya. Bagaimana seorang Bilal, sahabatnya Rasulullah, tukan asalnya Rasulullah, ketika dia belum dibeli oleh Abu Bakar Siddiq, disese ke Punggawana, dia disiksa oleh tuannya, bahkan dibawa di tengah-tengah padang pasir di siang hari, ditendrek batu lopoh, ditendrek batu Pak, tendrek batu. Apakah dia meninggalkan akidahnya? Tidak. Kenapa? Sudah disuntik oleh Rasulullah bagaimana mempertahankan akidah itu. Nasenge ogie makan maka si todo nak puang Allah Ta'ala. Aku maka sini todo tak puang Allah Ta'ala. Apapun yang datang, pasti kita akan mempertahankan apa yang kita miliki. Ya no riasa burane. Apa ini nampaki yang camatu. Tapaloni mesu seleng. Nampaki yang Indomie mesuni seleng. Nampaki yang bahan bakar yang apa namanya itu Indomie satu kardus sudah keluar Islam. Kita menjual agama kita. Padahal kita lihat sama Rasulullah tanda itu Allah Ta'ala, dia disiksa seperti itu tidak menggoyahkan keimanannya. Ya. Nah, oleh karena itu hal ini harus kita jadikan sebagai sebuah patokan bahwa untuk senantiasa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa akidah untuk kita perbaiki supaya apa? Supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah syariat. Syariat. Apa itu syariat? Adalah sebuah amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di antaranya adalah sholat, puasa, ya, sedekah dan sebagainya. Itu adalah syariat yang dimanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama sholat kita. Terutama sempajata Pak. Ya, sempajata. Perbaiki sholat kita. Karena kenapa? Sholat itu awwalu yuhasabu bihi yaumal qiyamah, abadi yaumal qiyamah. Amalan yang pertama yang dihisap nanti di akhirat, yang pertama-tama dihitung, yang pertama-tama diperiksa oleh Allah, as-shalah, salat kita sempajata. Ya. Oleh karena itu kalau kita mau lurus-lurus saja, ya, diperiksa oleh Allah, lulus dari pemeriksaan Allah, maka perbaiki salat. Salat. Di dalam kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa pentingnya salat ini sampai Nabi mengatakan, salat itu di dalam agama, ia sempajangi rilena agama. Kata Rasulullah, kamau diirrasi minal jasadi, sama seperti tempatnya kepala kita di dalam anggota tubuh kita. Saya mau tanya, kira-kira kalau saya tanya mana yang paling baik di antara yang paling penting di dalam anggota tubuh kita? Ya, tentu kita akan mengatakan kepala. Kenapa? Kalau kita tidak punya kaki, tidak punya tangan, kita masih bisa hidup karena kita punya kepala. Tapi coba tak lengkap, kita punya kaki, angka ajeta, angka jarita, kita punya tangan, tapi tidak ada kepala kita. Bagaimana? Ya. Apakah kita masih bisa dikatakan sebagai manusia?
Tidak. Tidak, Pak. Oleh karena itu, maka penting kata Rasulullah untuk kemudian menunaikan ibadah yang namanya sholat. Karena pentingnya sholat itu diibaratkan bahwa orang yang tidak sholat, todena sempajang, makutu pesuju ulun nariolona pengala ta'ala. Malas untuk sujud di hadapan Allah. Kata Rasulullah, pada dasarnya, hakikatnya, dia orang tidak berkepala. Dia agak ulunna. Nah, ini tuh sabakna kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk sholat. Magina suruh ki Allah taala masuk pajang. Padahal kalau kita mau pikir, ketika kita tidak sholat dia itu mas sempajang, itu kemudian tidak mengurangi kekuasaan dan kebesaran Allah. Seluruh alam semesta ini tidak ada yang menyembah Allah. Seluruh isi alam semesta ini tidak ada yang sujud kepada Allah. Maka itu tidak mempengaruhi posisi Allah, mempengaruhi kebesaran Allah. Tapi kenapa Allah menyuruh kita untuk sholat? Allah ingin memanusiakan kita. Loi pantaji tauki fungala ta'ala. Karena orang itu ada orang engkau tahu, engkau rufa tahu. Dalam bahasa Bugis, rufa tahu artinya rupanna mi tahu, tapi sifat-sifatnya tanya tahu. Artinya mukanya hanya manusia, tapi akhlaknya tidak bersifat seperti manusia yang berakhlak. Sehingga kita disuruh untuk salat supaya kita menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu punya kepala. Maka itulah Allah menyuruh kita untuk salat. Ya, aqimis shalah li zikri. Salatlah untuk mengingat saya. Ya. Ada satu persoalan, ada satu kisah seorang hamba Allah, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Magi Nabi Sulaiman pernah suatu ketika, karena menurut riwayat, Nabi Sulaiman itu hobi dengan kuda. Hobinya Nabi Sulaiman mapar kinyaran. Sehingga riwayat mengatakan kurang lebih 20.000 kudanya Nabi Sulaiman. Dan itu adalah kuda terbaik. Kuda yang terbaik. Dan itu yang dipakai sebagai kendaraan untuk melaksanakan aktivitasnya. Tapi pernah suatu ketika, engkau nasi waktu Nabi Sulaiman, ya, engkau jokke kunyaranna, dia datangi kudanya, kemudian dia pelihara kudanya. Sehingga dia lupa untuk menunaikan tugasnya sebagai seorang hamba, yaitu sholat. Jadi setiap Nabi dan Rasul itu ada amanah untuk melakukan sholat, meskipun itu berbeda-beda cara aplikasinya, beda-beda cara nama sempajang. Tapi ia waktu naluhe mas sempajang Nabi Sulaiman. Maka apa yang terjadi pemirsa? Nabi Sulaiman menyembelih nagere mana nyaranna. Apakah kita bisa seperti itu? Dia sembelih seluruh kudanya. Nagere mana nyaranna. Kenapa? Gara-gara kuda ini sehingga saya lupa kepada Allah. Itulah tadi yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Inni ahbabtu hubbal khair. Rasa cintaku kepada hal yang baik, rasa cintaku kepada hobi kuda dan sebagainya, sehingga aku lupa mengingat Allah, lupa salat, menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu nagere mana nginyaranna, dia sembelih seluruh kudanya. Karena kenapa? Buat apa saya memiliki kuda kalaupun itu kuda itu membuat saya lupa kepada Allah. Ya, menurut riwayat dia sembelih semua. Sehingga apa yang terjadi? Karena Nabi Sulaiman dia menyembelih kudanya karena Allah, ikhlas karena Allah, maka digantikan oleh Allah kendaraan yang paling terbaik yang pernah ada. Apa itu? Ditundukkan dia angin untuk menjadi kendaraannya. Nah, ini sebagai pesan untuk kita, bahwa apapun profesi kita sebagai seorang pegawai, seorang dosen, seorang guru, petani, karyawan, ya, kru dan sebagainya, kalau hal itu membuat kita lupa dengan Allah,
lupa dan tidak mau menjalankan, menghalangi kita menjalankan syariat agama, menghalangi kita untuk salat, tidak ada waktu untuk salat karena aktivitas kita ini. Kalau kita meninggalkan aktivitas itu karena Allah, maka pasti akan Allah gantikan dengan segala aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dengan aktivitas yang lebih baik, dengan gaji yang lebih baik. Kenapa? Kita meninggalkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, tentunya kita harus senantiasa mendahulukan sholat. Apapun aktivitas kita, maka jangan pernah lupa kepada Allah. Ya, jangan pernah lupa kepada Allah. Karena inilah kata Rasulullah, as-salatu miftahu kulli khair. Ya, bahwa sholat itu adalah kuncinya surga. Maka ketika kita memiliki salat, sudah menunjukkan salat dengan baik, pada hakikinya kita sudah memiliki pintu, memiliki kunci untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, kemudian yang ketiga, bahwa untuk kemudian melakukan apa yang disebut dengan persoalan-persoalan, menyelesaikan persoalan kita yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu, nomor satu tadi adalah Rasulullah menyelesaikan atau Rasulullah membawa untuk menyelesaikan persoalan kita dengan akidah, perbaiki akidah. Yang kedua adalah syariat, dan yang ketiga adalah akhlak. Ya, akhlak. Ketika kita punya akidah yang baik, kita sudah punya pengamalan syariat yang bagus, maka yang ketiga yang harus kita miliki adalah akhlak. Kalau kita punya akidah yang bagus, syariat yang bagus, tapi kita tidak punya akhlak, degaga apa kiade ta'rifadat tarufatau. Kita tidak pandai, tidak suka menghormati orang lain, tidak mau menghormati orang lain, maka itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat fatal. Ya, fatal sekali. Maka akhlak itu yang didahulukan oleh Rasulullah. Ketika berdampingan kebenaran dengan akhlak, maka Rasulullah SAW selalu mendahulukan akhlak. Ditanya Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Apa kata istrinya Rasulullah Aisyah? Inna khuluquhul Quran. Bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Al-Quran. Ada satu kisah yang saya mau sampaikan sebagai bentuk bagaimana Rasulullah mengedepankan akhlak. Sebelum Rasulullah SAW meninggal, ada kebiasaan Rasulullah, yaitu pergi pada suatu tempat memberi makan kepada orang Quraisy yang kafir, buta lagi, buta toba. Ya, di pinggir pasar kota Mekah, di situ dia selalu berdiri, duduk. Dia sudah orang tua, tapi setiap hari, setiap kesempatan, pagi, siang, sore, Rasulullah SAW selalu datang untuk kemudian memberikan makan. Narena joko panre. Ya. Ketika sudah disuap oleh Rasulullah, pura di panre-panre badecing, sudah disiap dengan baik oleh Rasulullah. Ya. Orang ini berdiri tetosigora, dia berteriak, wahai orang yang lewat, jangan sekali-kali berteman dengan Muhammad. Jangan sekali-kali mengajak berteman Muhammad itu, karena Muhammad itu seorang pembohong. Muhammad itu seorang pendusta. Maka jangan sekali-kali berteman dengan Muhammad itu. Padahal yang memberi makan itu adalah Rasulullah. Seandainya Rasulullah, seandainya ini
Seandainya kita Pak, seandainya kita uli gapo nih, mungkin kita pukul, tapi Rasulullah ternyata punya akhlak yang sangat luar biasa. Ya, luar biasa akhlak Rasulullah. Dia kemudian dia hanya tersenyum melihat orang buta ini yang berdiri tadi. Ya, kemudian Rasulullah pulang. Sehingga pada suatu ketika kematian Rasulullah datang Abu Bakar ingin menyampaikan, memberi makan kepada orang buta ini. Karena dia sudah melapor kepada istri Rasulullah Aisyah bahwa apa yang dikerjakan Rasulullah yang kemudian disukai Rasulullah pada masa hidupnya. Sehingga dia kemudian mendatangi untuk memberikan makan kepada dia seperti Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Ditolak oleh orang buta ini. Maka tanya ikuti malaikat nan remagai tidak sebegitu halus memberikan sesuatu makanan. Apa kata Abu Bakar? Bahwa orang yang memberimu makan itu adalah Muhammad mati dendre. Maka menangislah orang ini. Ternyata selama ini yang dia hina, yang dia caci adalah Muhammad yang selalu memberi makan. Maka masuklah ke Islam gara-gara akhlak Rasulullah. Jamaah TV One atau pemirsa TV One dimanapun Anda berada, sebagai kesimpulan bahwa pada dasarnya Rasulullah SAW diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul. Dia adalah rasul pertama, dia adalah rasul terakhir, penutup nabi dan rasul. Dia membawa 3 amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada kita semua. Bukan hanya 1 orang, 2 orang, tapi seluruh manusia. Bukan hanya orang beriman, tapi orang yang tidak beriman. Disampaikan risalah itu. Yang pertama adalah akidah, mempertahankan akidah. Yang kedua adalah selalu melaksanakan syariat yang disampaikan, yang diamanahkan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah selalu mengedepankan akhlak, memiliki akhlak yang baik. Karena akhlak itu bisa merubah segala-galanya. Dengan akhlak itu kita bisa menundukkan manusia, menundukkan orang untuk kemudian patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya sempat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan pada hari ini mendapat berkah. Ada pengalaman yang kita bisa dapatkan, ada ilmu yang bisa kita dapatkan dari segala riwayat-riwayat yang kita terima pada kesempatan ini. Saya Hermanto memohon maaf kalau ada salah dalam menyampaikan ceramah pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.